Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ayahanda Dr. Andus Haji Judin MAG sebagai Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu materi etika berorganisasi yang ada di IAI Darussalam Martapura, internal maupun eksternal di bawah koordinasi Institut Fakultas Prodi, yang dibawakan oleh Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ayahanda Dr. Andus Haji Yudin MAG. Kepada peserta, silakan menyimak dengan seksama karena beliau merupakan yang akan sering kita temui nanti pada saat kuliah, karena beliau mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang khususnya kemahasiswaan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung kepada Ayahanda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kama qala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada moderator pada hari ini dalam rangkaian acara PKKMB Darussalam yang diselenggarakan oleh banggakan kami cintai Institut Agama Islam Darussalam tahun Masehi. Pertama kita Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, maka alhamdulillah menjelang siang ini kita dapat bertemu, dan ini merupakan pertemuan pertama ketika saya sebagai narasumber hari ini dengan judul etika berorganisasi, organisasi yang ada di Institut Agama Islam Darussalam Martapura, atau etika berorganisasi atau etika. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Ini karena di ruangan ini mungkin ada gangguan beberapa saat tadi tidak mau ada gangguan, tapi tidak mengapa, mudah-mudahan
Ini kalian bisa mendengar semua ya? Halo? Ini Pak, disiarkan melalui YouTube. Jadi Iya, iya. mahasiswa melihat melalui YouTube, Pak. Oh iya, iya. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang masuk di Institut Agama Islam Darussalam, pertama saya mengucapkan selamat berkuliah nanti, selamat belajar, selamat bertemu, marilah bergabung dengan Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Mengenai etik dulu kepada tujuan pendidikan, karena di Indonesia ini ada Undang-Undang Pendidikan Nasional Umum dan ada Undang-Undang Pendidikan Perguruan Tinggi. Undang-Undang Pendidikan Umum untuk TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan lainnya itu bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan di negara kita ini adalah tujuannya pertama agar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, cakap dan berilmu. Nah, ketika Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu mahasiswa diwajibkan atau kita sebagai manusia diwajibkan untuk berakhlak mulia. Karena dalam ajaran Islam itu bahwa Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW itu sebagai nabi terakhir yang diutus ke dunia adalah untuk membawa akhlak mulia. Jadi kata Rasulullah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasulullah SAW sebagai sumber kedua ajaran Islam, syariat Islam, dan ajaran segalanya, sebagai sumber kedua bahwa Rasulullah itu innaka ala khuluqin azim, sungguh bahwa Rasulullah adalah mempunyai akhlak yang mulia, yang maha besar akhlaknya, sangat mulia. Itulah yang dituju. Jadi manusia yang diciptakan untuk menjadi orang yang berilmu, berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Karena kalau orang tidak berakhlak, saya pernah dikirim WA oleh teman saya yang namanya Haji Rusdi LC, alumnus Madinah. Jadi dia mengirim, dan teman saya, katanya di Afrika Selatan itu ada sebuah universitas, di depan universitas itu ada pintu gerbang. Di pintu gerbangnya itu bertuliskan
kalau bahasa kitanya, sebuah bangsa akan hancur, sebuah negara akan hancur. Hancur bangsa dan negara itu bukan karena dibom nuklir oleh negara lain, oleh negara orang, bukan karena diserang oleh angkatan laut atau angkatan darat atau angkatan udara, tapi sebuah bangsa itu akan hancur ketika para elit atau orangnya itu selalu berlaku curang, tidak beretika. Curang aja satu. Dia contohkan dari penulis itu, kalau seorang ahli bangunan membangun jembatan, membangun gedung, membangun jalan. Ketika membangun gedung yang mestinya besi-besi alatnya itu adalah besar, umpamanya yang besar seperti ini, tapi dibikin itu akan roboh, akan hancur, akan runtuh karena tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Karena apa? Karena si statistik apa yang membuat tadi adalah curang, tidak beretika. Dan juga katanya kalau jembatan akan roboh, jembatan akan hancur ketika semennya harus seperti ini, kemudian besinya ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya dan semestinya. Sebagaimana gedung tadi yang mestinya besinya besar-besar seperti ini, lalu seperti ini saja yang dia bikin, maka jembatan itu akan hancur. Nah, itu contoh ketika orang tidak beretika. Saya masih ingat ketika saya di S1 dulu, ketika belajar mata kuliah hukum acara pengadilan agama. Ketika dalam pengantar sebelum dosen itu meneruskan, dan kebetulan dosennya itu adalah waktu itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Jadi apa kata beliau? Saya berpesan kepada kalian semua, kepada mahasiswa dan mahasiswa ini, kalian ini jadilah orang yang berakhlak, jadilah orang yang beretika, jadilah orang yang berakhlak mulia, dan jadilah orang yang jujur. Ada contoh kata beliau waktu itu. Ada seorang hakim di Inggris. Dia ada orang yang berperkara, maka perkaranya itu, permasalahan dari perkara itu tidak selesai-selesai, baru setelah anak si hakim tadi menjadi seorang dokter, sarjana kedokteran, baru permasalahan itu selesai. Nah, ini kenapa? Kalau saat ini mungkin jadi ATM-nya ya, si orang yang berperkara itu. Lalu dia teruskan. Kata ketua pengadilan tadi, kata dosen saya tadi, al-qudatu salah satu penegak keadilan, penegak hukum itu ada 3, kata beliau. Isnani pinar wa wahidun fil jannah. Ini hubungannya dengan orang etika ya. Kejujuran. Dengan etika kejujuran, tidak dusta di antara kita. Hakim itu al-qudatu salah satu, itu ada di dalam kitab Subul Salam, di dalam kitab Bulughul Maram ada itu hadis. Penegak hukum itu ada 3. Isnani pinnar wa wahidun fil jannah. 2 di dalam neraka, 1 yang di dalam surga. 2 yang di dalam neraka ini adalah orang yang tidak jujur, tidak berakhlak, tidak beretika. Kenapa tidak beretika?
Karena ketika kasusnya itu mestinya dihukumkan putih, kasusnya putih, maka dia tetapkan dihukumkan hitam. Ketika kasusnya hitam dihukumkan putih. Artinya menghukumkan, menetapkan hukum itu tidak sebenarnya. Nah ini karena ketidakjujuran, karena tidak beretika. Ini adalah neraka. Itu. Yang kedua kata beliau, ada sebuah kasus dan kasusnya itu ketika si hakim ini menjadi ragu dan si hakim ini tidak memahami kasus dan tidak memahami permasalahan dan tidak memahami segalanya, kemudian dia putuskan menurut moral dia, kehendak dia yang tidak semestinya, itu adalah juga dalam neraka. Itu neraka kata beliau. Dan itu kata Rasulullah. Nah, yang di dalam yang wahidun fil jannah tadi apa? Yang satu dalam surga. Yang satu dalam surga itu begini. Ketika kasusnya putih, dihukumkan putih. Ketika kasusnya hitam, dihukumkan hitam. Dia menghukumkan yang sebenar-benarnya. Dia jujur dan dia benar dan dia tidak curang dan dia beretika. Orang yang melakukan hukum yang jujur, yang benar itu beretika. Orang yang mengerti. Saya tadi pulang ke rumah sebentar. Ini ada buku hukum dan perilaku. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Nah, menurut Profesor C. Victor Harja, hukum itu adalah ketika hukum yang baik, hukum itu adalah yang baik, maka orang akan menjadi baik. Kemudian ini adalah manusia, mendidik perilaku manusia yang baik. Kenapa ada hukum? Kenapa ada syariat? Itu tujuannya untuk agar manusia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia. Jadi dalam Islam itu ada sebuah hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dayfahu, maka hendaklah dia memuliakan ketika ada tamu. Orang datang ke rumah kita, kita muliakan, kita hormati. Nah, orang yang memuliakan tamunya, orang datang ke rumahnya, dia muliakan, dia hormati, itu salah satu etika tentang bertemu, bersilaturahmi dengan orang. Nah, jadi ketika kita berorganisasi, organisasi di kampus ini banyak, ada HMB Syariah, himpunan jurusan syariah, ada HMG Tarbiyah, himpunan jurusan mahasiswa tarbiyah, ada HMG PB, jurusan himpunan mahasiswa jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi kalau tidak salah ada beberapa, lebih 10, ada BEM, ada PMI, Palang Merah Indonesia, dan ada lain-lain. Jadi banyak organisasi di kampus ini. Ada Arumi, ada Mahipa, ada STEM. Jadi kalau itu artinya grup belajar, Arumi itu grup seni. Nah, dianjurkan dan diwajibkan ada peraturan rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura nomor 297/FP/IAID P.01/7 Romawi tahun 2017 tata tertib tentang tata tertib kehidupan
kemahasiswaan di kampus. Jadi etika di kampus itu ada bagaimana cara berpakaian, bagaimana ketika cara kuliah, bagaimana lebih-lebih ketika berorganisasi. Kita berorganisasi itu harus ada aturan. Nah, jangan sampai organisasi orang yang berorganisasi mestinya menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berakhlak, menjadi orang yang beradab. Ternyata ketika di organisasinya itu, baik itu di HMG Syariah, Tarbiyah, atau lainnya, ternyata tidak berakhlak, tidak beradab, itu tidak benar. Lebih-lebih ketika Institut Agama Islam Darussalam, yang namanya lambang Darussalam itu adalah itu di bawah pondok pesantren. Yang lebih mengedepankan paham religius keagamaan. Nah, jadi kami harapkan ketika mahasiswa-mahasiswa ini masuk dan kuliah di Institut Agama Islam Darussalam, kuliahlah yang betul-betul berpakaian yang bagus, yang sopan, yang rapi, yang sesuai dengan etika, kesopanan, dan berbusana muslim. Jangan berpakaian seenaknya. Saya dulu ketika kuliah di IAIN Antasari itu, kalau kuliah, masuk kuliah itu pakai baju kaos oblong, baju kaos aja, baju kaos waktu itu tidak boleh masuk, kecuali baju yang pakai hem. Itu ada penjaganya di depan. Nah, kita tidak boleh masuk gedung, tidak masuk halaman, kecuali ketika pakaian kita sopan. Nah, itu saya tahun 1982, 83 sampai 87 seperti itu etika dan peraturan kampus di IAIN Antasari Banjarmasin itu. Nah, jadi kalau waktu malam, punya waktu pertemuan, waktu apa, jadi sesuaikan, jangan sampai mengganggu orang, jangan sampai memberikan malu terhadap lembaga pendidikan, terhadap diri sendiri, terhadap orang tua. Jagalah kepribadian masing-masing dan jagalah nama baik alma mater Institut Agama Islam Darussalam ini, karena Institut Agama Islam Darussalam dibangun oleh para kiai dan para ulama. Karena dibangun Institut Agama Islam itu dulunya Fakultas Syariah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Fauzan tadi, dibangun oleh Kiai Haji Sa'rani Arif, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Badruddin, diteruskan oleh Pak Fauzan Saleh, dan sekarang ini Pak Profesor Hafiz Ansari. Tujuannya adalah untuk membangun akhlak, membangun keilmuan, dan membangun peradaban. Makanya tadi tujuan pendidikan, baik pendidikan umum atau pendidikan tinggi, adalah agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Ingat, berilmu. Kuliah jangan hanya sekadar begitu-begitu saja, tapi kuliah dengan disiplin. Orang yang disiplin itu bagian dari akhlak. Orang yang disiplin bagian dari bagian etika. Tapi orang yang selalu melanggar, menabrak aturan, menabrak segala macam, itu tidak beretika. Saya ingat waktu di SD, saya dididik oleh orang tua saya. Ada 3 saya masih ingat waktu di SD itu. Ijudin, kata orang tua saya, kalau kamu mau kencing, kalau kamu mau hajat besar, pada hajat, katanya buang air besar, kamu harus angkat tangan dengan guru atau ibu guru, mohon permisi, saya mau buang air, mau ke belakang, mau kencing. Izin, begitu angkat tangan. Jangan keluar masuk begitu. Saya setelah mau masuk, izin lagi, setelah diizinkan masuk, baru boleh masuk ke ruang kelas. Nah, saya waktu SD aja itu sudah dididik oleh orang tua saya seperti itu. Yang kedua, kalau lewat di depan orang tua, beretika, menunduk, jangan
lewat begitu saja. Nah itu saya dianjurkan begitu. Yang saya ingat ada kalau makan. Ini kalau makan. Ingat kalau makan ya, kata orang tua saya. Itu masih SD saya di etika, diajar etika. Tulang-tulang ikan itu atau tulang-tulang ayam jangan ditaruh di lantai atau ditaruh di tikar atau di ambal, tapi cari kalau bisa cari tempat piring kecil atau tidak cari tempatnya atau di sisi piring kita itu situ tulang-tulang ditaruh dulu, jangan ditaruh di lantai orang, jangan ditaruh di tikar, jangan taruh di ambal orang, nanti kotor, itu tidak beretika. Ingat itu kata orang tua saya, nanti kalau mulai saat ini sampai nanti dewasa ingat itu. Nah 3 itu masih SD saya diajarkan ke etika seperti itu, ingat itu. Makanya saya kalau orang makan, baik itu di rumah makan, baik itu di warung, baik itu orang salah makan, orang apa, ketika tulang, ketika macam, aduh sembarang begitu-begitu saja saya gerugut, oh ini tidak beretika, oh ini tidak pantas, oh ini kurang baik. Itu etika. Yang berikutnya saya etika, karena dari rumah saya itu kan di kampung dulu. Lalu kalau mau ke Martapura ini, karena melewati Sungai Rangas, Sungai Batang, Pakauman, 3 kampung yang dilewati. Saya di Kolam Benteng lagi kecil. Ingat kata orang tua saya, kalau kamu ke Martapura atau dari Martapura balik ke kampung ini, atau kemana lewat naik sepeda, waktu itu masih sepeda. Kalau ada orang yang, karena waktu itu jalan belum beraspal seperti ini, masih SD itu, kalau ada orang yang meninggal, orang duduk orang banyak itu, jangan lewat, itu turun dulu permisi, turun dari sepeda. Jadi jalan kaki, sepedanya digiring, dijinjing itu, digiring, dituntun sepedanya. Nah, 4 ini saya masih ingat, itu adalah pesan-pesan orang tua ketika mendidik saya masih lagi SD, kelas 3, kelas 4 itu. Nah, ini perlunya etika. Nah, jadi ketika berorganisasi, baik itu di HMB Syariah, HMB apa, maka tujuan berorganisasi bagaimana agar kita memahami berorganisasi, agar kita cakap, agar kita kreatif, agar kita cerdas, lebih cerdas, karena orang yang berorganisasi itu lebih baik daripada orang yang tidak berorganisasi. Saya pengalaman ada ketika saya bekerja di kantor, depan nomor organisasi tentang martabat ini pulang pergi aja karena dia orang berada. Lalu ketika bekerja di kantor KUA waktu itu, kalau ada orang nanya, lalu minta sumbangan dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dari mana Pak? Dari KNPI. Dari mana Mas? Dari KNPI. Jadi kata orang yang tidak bisa berorganisasi tadi, dia S1. Dan sampai hari masih ada orangnya. Teman saya dulu itu. Tapi saya tidak tahu karena saya di Fakultas Syariah, di Fakultas Tarbiyah. Setelah dia bekerja satu kantor, di kantor urusan agama. Yang satunya itu organisatoris waktu itu. Nah lalu atau itu KNPI katanya. Nah KNPI jangan ngerti. Atau itu PMII, tidak PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia aja tidak ngerti, tidak tahu organisasi. Karena tidak pernah berorganisasi. Lalu saya tanya, lo kamu tidak tahu organisasi KNPI, kenapa sih nggak tahu? Waktu itu katanya, saya ini kan pulang pergi, saya banyak kalau selesai kuliah balik, pulang ke Martapura aja. Dan kalau ya di Banjar di kos, ya tidak ikut organisasi. Masya Allah tidak mengerti organisasi. Nah ini ketika organisasi ini bagus,
dan itu menjadi orang yang cakap, kreatif, dan itu menambah pengalaman. Saya pada tahun kemarin, tahun 2018 atau 2019 kemarin, saya menguji 38 calon guru Kalimantan Selatan. Saya menguji lisan, kecakapan lisan. Jadi setelah diuji, dari 38 orang itu ada 4 orang yang tidak bisa ngomong. Saya tanyakan, ada ya berkas kamu mana? Ini berkas. Kamu dulu waktu kuliah organisasi apa? Enggak pernah ikut di organisasi, Bapak, katanya. Nah, karena dia tidak pernah ikut di organisasi, tidak ngerti ngomong. Kadang-kadang itu apa yang saya ujikan waktu itu adalah tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana tentang Pancasila, bagaimana tentang Undang-Undang Dasar 1945, dan bagaimana tentang kemerdekaan, bagaimana tentang kerukunan umat beragama dan moderasi agama. Saya tidak ngerti karena dia tidak pernah berorganisasi. Nah, itu 4 orang yang tidak pernah berorganisasi. Dia tidak ngerti kebangsaan, kebangsaan. Padahal dia sarjana dan itu calon guru. Bayangkan, ketika calon guru dia tidak bisa ngomong, tidak bisa tentang wawasan kebangsaan, itu apa jadinya? Nah, jadi bahwa saya mengharapkan kepada kalian di organisasi ini ketika malam hari harus tahu ini lingkungan kampus di sini, lingkungan masyarakat ini adalah Institut Darussalam. Anda agar beretika, berakhlak mulia, jadilah orang yang beradab, jadi orang yang berakhlak mulia. Karena Islam itu mengajarkan berakhlak mulia. Rasulullah tadi innama bu'istu liutammima makaril ma'ala. Yang kedua berilmu. Islam menghendaki agar kita umat Islam, umat yang menjadi umat Nabi Muhammad orang yang terbaik. Pertama, kalau Al-Quran itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadilah kamu yang lahir ke jagat dunia menjadi yang sebaik. Kuntum khairu ummatin lahir ke dunia ini yang nol jadi sebaik umat. Itu Al-Quran menghendaki seperti itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mampu melaksanakan amar ma'ruf dan beriman kepada Allah. Jadi amar ma'ruf dan beriman kepada Allah. Orang yang ta'muruna bil ma'ruf mengajak kepada kebaikan-kebaikan tentu orang yang berilmu. Tentu orang yang mengerti apa budaya ini seperti apa. Nah, jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang berikutnya kun aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau belum mumpuni lagi keilmuan kamu, muta'aliman, belajar, kuliahlah baik-baik, kuliahlah bagus di sini agar menjadi orang ilmuwan, agar menjadi orang berilmu dan berakhlak mulia. Kuna aliman au mustami'an, seringlah diskusi, mendengar cerita, bertanya dengan teman, mendengarkan wawasan-wawasan orang yang berwawasan. Saat ini kan enak aja, umpamanya buka YouTube, buka internet tentang pelajaran apa, masalah apa. Jangan mencari yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib, yang tidak semestinya. Mahasiswa yang macam-macam, berakhlaklah, beretikalah yang baik. Jadi mustami al muhibban kita, atau yang keempat muhibban, cinta kepada ilmu pengetahuan. Kalau takun hamisan, maka janganlah orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak cinta kepada ilmu pengetahuan. Kalau takun hamisan, jangan jadilah kelima patah, maka itu akan binasa. Jangan. Jadi kita cinta ilmu pengetahuan karena bahwa di perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang menggali ilmu pengetahuan yang menyalurkan nalar, keilmuan, keilmiahan
Kita di sini menggali keilmuan, menggali keilmuan. Kita beda dengan kita di aliyah. Bila ketika di SMP, kita di sini kita belajar menggali, belajar menemukan, belajar meneliti. Karena biasa setiap satu mata kuliah itu sampai 5, 4, sampai 7 referensi yang kita baca, yang kita paham, kita kuasai. Ketika kita paham, tanya dengan teman-teman, tanya dengan dosen. Makanya ada dosen pembimbing, nah, tanya dengan dosen. Pak, saya kurang ngerti kalau masalah ini, Pak. Tanya dengan dosen. Saya dulu ketika DS1 itu waktu menulis, dulu ada sarjana muda. Ketika mau menulis skripsi sarjana muda, masalah lelang dulu ya. Lelang itu ketika orang sapra amal, ayo bismillahirrahmanirrahim, ini jual kowe, jual barang ini untuk membangun masjid. Kampanye bisa masjid, bisa musal, langgar, bisa madrasah. Berapa ini? 100.000 kata. Tambah lagi 200.000, tambah lagi, tambah sampai 400.000. Lalu saya nanya ketika membuat lelang itu di mana dasarnya? Dosen di Fakultas Syariah itu waktu itu tidak ada yang menemukan. Sampai dari Banjarmasin ke dalam pagar sampai ke Martapura. Baru saya ketemu dengan almarhum pimpinan Pondok Darussalam yang namanya Kiai Abdul Syukur. Kata Pak Kiai itu Ijudin. Itu di dalam kitab itu ambil. Saya di rumah beliau waktu itu nih, dekat kita sini nih. Dekat gedung institut ini. Kata beliau itu di dalam kitab Sunan Tirmizi itu ada nama bisa menambah harganya. Ambil itu ada. Bayangkan saya nanya dosen-dosen di Fakultas Syariah yang dari Mesir nggak tahu, sampai dari Banjar ke Martapura ini di mana yang namanya ulama, saya tanya. Gitu. Pas alu ahla dzikri in kuntum la. Jadi bertanya dengan beretika, dengan yang santun. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ketika saya mulai skripsi S1 juga, saya nanya, bagaimana zakat, fungsi zakat itu? Macam-macam. Waktu itu skripsi saya, kemiskinan di Kecamatan Martapura, penanggulangannya menurut Al-Quran hadis. Bagaimana? Hanya macam-macam. Nah, ketemu dengan Pak Kiai Pondok ini, Kiai Abdul Syukur, itu di dalam kitab Sabila, di dalam kitab Al-Ubab itu kata beliau, itu Judin ada itu. Syekh Asad Al-Banjari Datuk Lampayan, itu zakat produktif. Kalau orang ini mahasiswa, modali sampai dia menjadi sarjana. Kalau orang ini pedagang, modal, dikasih modal, dididik, dilatih agar menjadi pedagang yang bagus, yang baik, yang berhasil. Kalau dia umpamanya bisa kebun, belikan kebun. Kalau dia penjahit, pelajari dia menjahit, kemudian balikan bisa mengekspor. Nah, seperti itu tujuan yang ditulis oleh saya Mas Al-Banjari. Saya nanya itu, masih mahasiswa tanya saya. Nah itu, jadi marilah berakhlak, marilah beretika, karena tadi orang yang tidak berakhlak, orang yang beretika, sebuah bangsa akan hancur, sebuah negara akan hancur. Kata teman saya Haji Rusdi Hatta LC itu, yang alumnus Madinah, sebuah bangsa akan hancur, sebuah negara ketika itu tidak berakhlak, tidak saling curang. Negara ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang curang, umpamanya kepala negara, sebuah negara ada curang, menterinya curang, negara itu akan hancur. Nah, marilah kita mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam yang menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa, Maha Mulia, Maha Kuasa, dan menjadi orang yang berakhlak mulia, beretika, dan beradab.
Itu pesan saya dan itu. Organisasi-organisasi yang di kampus itu sekarang, karena aturan itu adalah orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak berpikir, karena tuntutan aturan-aturan itu agar orang tidak merugikan orang lain, dan agar tidak menyakitkan orang lain, agar tidak merugikan diri sendiri. Syariah di dalam agama Islam itu pertama adalah kemaslahatan, aturan hukum juga keadilan, kita tidak rugi dan kita tidak merugikan orang, dan kita selalu nyaman, hormat, santun, saling menghargai, saling menghormati. Itu tujuan aturan, tujuan agama, dan tujuan makas tujuan syariah, dan tujuan aturan di kampus seperti itu. Kira-kira itu dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dari mahasiswa, silakan. Ada ya? Baik, terima kasih kepada Yanda atas paparan materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sini Ayahanda ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Ya, boleh. Baik, saya bacakan Ayahanda. Sebentar, saya catat dulu ya. Oke. Yang pertama apa? Pertanyaan dari Saudara Nur Ilham Rahmatullah. Prodipai izin bertanya, apakah kita sebagai mahasiswa IAI Darussalam diwajibkan mengikuti organisasi atau salah satunya? Ya. Kemudian pertanyaan dari Nabila Arsad dari Fakultas Tarbiyah. Ya. Pertanyaannya, bagaimana etika yang baik saat berkonsultasi online dengan dosen, baik melalui WA ataupun email? Ya. Apakah cukup 2 pertanyaan itu dulu Pak, atau mau ditambah lagi? Ya, dua dulu ya. Oke. Mengenai berorganisasi di kampus, apakah diwajibkan atau bagaimana? Berorganisasi itu tidak diwajibkan, tapi orang yang berorganisasi itu lebih baik. Itu menambah wawasan tentang untuk masa depan, karena tujuan pendidikan kita ini, tujuan pendidikannya agar mahasiswa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk bangsa dan negara ini. Berbudaya untuk bangsa dan negara. Nah, jadi kan itu untuk bangsa dan negara. Orang yang tidak berorganisasi biasanya itu kurang mumpuni orang. Ini contoh ketika orang mau KKN, kuliah kerja nyata,
orang poligami nyata itu kalau orang tidak pernah ikut di organisasi itu biasanya agak bingung, itu apa yang dilakukan, kayak apa, bingung. Tapi orang yang di organisasi, bagaimana cara menghadap pejabat, bagaimana cara berbicara dengan orang-orang yang dengan kiai, dengan pejabat gitu. Karena sudah terlatih, sudah terdidik sebelumnya. Karena pengalaman terdidik dan terlatih sebelumnya ini, maka pengalaman itulah yang dibawa ketika dia KKN atau dia selesai kuliah atau dia saat kuliah. Karena ada sebelum itu sering menghadap pejabat ini, menghadap umpamanya di sini, menghadap ketua, menghadap rektor, menghadap dekan, menghadap pejabat apa gitu sini. Nah, karena sebelumnya itu orang yang berorganisasi itu sering menghadap itu, karena membawa surat, menyerahkan surat dan macam-macam, sering berkoordinasi, berkonsultasi. Tapi orang yang tidak pernah berorganisasi, tidak pernah melakukan itu. Makanya apa yang dia harus lakukan kadang-kadang bingung. Itu pengalaman saya. Ketika awal bekerja tahun 1992, ada satu yang organisatoris. Saya dulu bekerja di KUA di dekat di Empaka, di dekat Dodek itu, yang asrama tentara sering latihan tempur yang latihan menembak itu. Menurut undang-undang, peraturan perundangan, setiap militer itu kalau mau kawin harus izin atasan. Nah, lalu waktu itu ada di antara anggota TNI tentara itu yang mau kawin begitu saja, tidak ada surat izin dari atasan. Lalu yang ketika mau dia bersikukuh untuk agar dinikahkan gitu. Jadi yang lain ini digergetaknya. Kenapa Bapak tidak mengizinkan saya kawin? Itu kan hanya sekadar izin atasan, itu kan hanya sekadar surat. Kenapa saya tidak izinkan? Kan hukum Islam itu apabila sudah sempurna, sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sah perkawinan, kawinlah. Kenapa saya dicegat-cegat katanya? Dia seperti itu. Yang lain dia nggak berani. Jadi kata yang organisatoris tadi, Bapak kan sebagai orang TNI yang mengatur, yang mengerti aturan. TNI itu orang yang mengerti aturan, dan itu adalah sebagai orang alat negara gitu. Maka sebagai orang alat negara dan orang yang taat alat negara, maka tentu saja taat hukum. Ini bukan saya yang orang organisatoris tadi, bukan saya yang melarang Bapak kawin, tapi aturan hukum di Indonesia seperti itu. Bapak kan ada pangkat ini kan aturan, bukan karena kehendak kita, tapi karena aturan yang mengaturnya. Nah, begitu juga perkawinan Bapak. Ketika perkawinan ada aturan-aturan yang mengatur, itulah yang kita dapati. Ketika orang naik pangkat di tentara, nah ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, dianalogikan itu maka terdiam si tentara yang mau memaksa kawin begitu saja. Nah, ini yang pertama. Nah, itulah kalaunya orang berorganisatoris. Nah, tapi kalau tidak berorganisasi nggak apa-apa. Cuma karena kebanyakan ini saya diberi judul etika berorganisasi gitu. Jadi organisasi apa saja nanti ketika keluar, bukan organisasi kampus atau organisasi apa saja yang namanya organisasi, ada DNU, ada Muhammadiyah, ada lain-lain. Nah, orang yang berorganisasi, etika berorganisasi itu harus ada, dan itu merupakan keharusan. Nah, jadi bukan diwajibkan berorganisasi tidak, tapi karena biasanya untuk menambah wawasan ada hal-hal yang di mata kuliah tidak ada, lalu di organisasi ada. Atau biasanya mahasiswa itu, karena di sini ada arumi, ada macam-macam di sini. Arumi itu
main drama, ada himpora, acara olahraga, ada pencipta alam, dan lain-lain. Nah, kalau mau masuk organisasi kita beretika. Etika dan etika di kampus juga merupakan suatu kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika etika mau konsul dengan dosen, baik dengan WA, mau bicara, saya sering kecewa nih. Ada mahasiswa 1-2 orang, Pak, saya mau ketemu dengan Bapak, boleh atau enggak? Lalu ketika dia berikutnya itu, sepertinya saya ini model kayaknya itu model kayak teman apa ya? Jangan begitu dong. Nah, berdong-dong itu, Pak, dong, jangan begitu dong. Ya. Saya tidak bisa. Dong, jangan begitu dong. Pokoknya bahasa yang dia tulis itu yang tidak semestinya dan tidak wajar ketika seorang mahasiswa dengan dosen, karena dosen itu adalah guru. Nah, makanya ketika dosen dengan guru, maka itu ada, kalau di dalam kitab Imam Ghazali ada menulis yang namanya Ayuhal Walad. Kalau Haji Hasyim Asy'ari ada menulis Adabul Alim wal Muta'alim. Ada Syekh Al-Jurjani menulis At-Ta'lim wal Muta'alim. Kemudian di dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali itu tentang seorang pendidik dan murid, itu guru pendidik itu harus beretika, beradab, berakhlak mulia, dan si murid itu juga harus berakhlak mulia. Jadi jangan seenaknya ngobrol sama dosen, ngomong boleh tapi yang santun, yang kita tuh menghormati. Nah, kalau yang tua dosen dengan masih itu menyayangi, tapi kalau yang masih dengan dosen menghormati, dengan bahasa penghormatan seperti apa? Nah, ini yang pahami. Jadi baik online atau dengan apa, jadi berhadapan dengan santun lah, dengan santun. Dan itu wajib, akhlak etika itu wajib. Lebih-lebih ketika kita di sini agak bisa Darussalam, itu etika, akhlak, adab itu dikedepankan oleh segala-galanya. Nah, itu dulu yang dua. Ada yang lain lagi ya? Boleh, silakan. Etika, akhlak itu adalah segala-galanya. Ya, terus Baik, ada lagi? terima kasih atas jawabannya dari Bapak. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, boleh ya. Pertanyaannya Silakan. dari Marwa Azizah. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak ketika tahu mahasiswa lebih menomorsatukan organisasinya daripada kuliahnya? Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Marwah Hajizah. Mudah-mudahan Marwah Hajizah nanti menjadi mahasiswi yang teladan, menjadi mahasiswi yang pintar, yang cerdas, dan mudahan menjadi orang yang berhasil. Saya berdoa mahasiswa-mahasiswi yang masuk tahun ini bisa sampai menjadi dokter, menjadi profesor gitu. Karena rumah saya itu ada 3 orang yang dokter, Profesor Fahmi, Profesor Anang Sarifuddin, dan yang lainnya itu ada 3 dokter yang teman saya waktu serumah di S1 dulu. Jadi bagaimana ketika ada mahasiswa yang kuliah di sini lalu bahwa organisasi lagi dikedepankan. Bahwa kuliah itu adalah tujuan pertama. Organisasi itu ada pelengkap. Jangan sampai korban karena kuliah, karena organisasi, jangan. Tapi organisasi itu membantu, melengkapi, menyempurnakan, dan menambah wawasan ketika kita harus berkuliah. Begitu. Saya
berkat berorganisasi dulu ya. Berkat berorganisasi, saya di zaman Orde Baru itu di KNPI. Dulu di zamannya Pak Harto waktu kuliah sampai masih tahun 96 sampai 2000 sampai 1998, andai kata tidak turunnya Orde Baru itu, saya tiap tahun dan tiap ada acara di pusat di Jakarta itu saya ikut ke Jakarta. Nah itu berkat saya ikut di KNPI, di Komunitas Nasional di Kabupaten Banjar ini. Dan saya di PMI, di Pergerakan Mahasiswa Islam dulu. Kemudian di Maktul Anwar. Nah karena itu kemudian di DNO. Karena DNO beberapa kali ketika muktamar, musyawarah nasional, dan MUI juga, saya ikut ke nasional. Nah, bisa ikut ke nasional. Nah, ini berkat kita di organisasi. Nah, terkadang kita di organisasi itu ada yang menambah wawasan kita. Contoh, ketika saya pelatihan sebagai Dewan Hakim, itu LPTK, Lembaga Pengawas Dewan Hakim. Lalu saya dikirim ke Jakarta menjadi bagaimana orang mentasih Al-Quran, mentasih Al-Quran. Saya dikirim oleh LPT Kalimantan Selatan, dikirim ke Jakarta, di pos di Jakarta. Nah, andai kata saya tidak di organisasi Lembaga Pengembangan Tilawat Al-Quran, saya tidak akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan diklat tentang mentasih Al-Quran. Tapi saya berkat ikut di LPTK, dia menjadi sekretaris di kabupaten, dan untuk di Kalimantan Selatan, saya yang mewakili Kalimantan Selatan. Saya kebetulan waktu itu ya kori-kori begitulah. Dan saya kebetulan sebagai sebagai pegawai negeri waktu itu, dan saya mengajar di sini. Jadi pertama kori paham ngerti tentang suara. Yang kedua saya lebih memahami dipandang orang mungkin dari teman-teman tentang masalah Al-Quran. Jadi ketika saya pentasih diklat pentasih di pos diklat Jakarta di Ciputat itu untuk Kalimantan selama 10 hari 10 malam saya yang dikirim Kalimantan. Nah, mengerti di bawah percetakan Al-Quran. Itu apa? Itu berkat saya menjadi ikut di organisasi Lembaga Pengembangan Tilawat atau DLPTK. Nah, andai kata saya tidak di LPTK, saya tidak akan diikut sertakan. Itu salah satu keuntungan. Dan kita memahami ketika di lembaga di organisasi seperti apa LPTK, seperti apa ini. Maka ketika masuk ke sana kita mengerti itu dan kita bisa paham dan kita menambah wawasan-wawasan kita. Dan itu tidak ada di perkuliahan. Tapi ingat bahwa kuliah itu tujuan pertama. Yang kedua organisasi itu adalah itu pelengkap untuk menambah wawasan dan keilmuan lainnya yang tidak ada di perkuliahan. Nah, itu saja dulu ya. Ada lain lagi, silakan. Ada? Baik, terima kasih kepada jawabannya bahwa kita kuliah itu yang utama, kemudian dengan kita berorganisasi itu melengkapi wawasan kita sebagai mahasiswa. Dan baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pada kegiatan ketiga pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ayahanda Wakil Rektor 3 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Dr. Andes Haji Judin MAG yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.